Oke, karena sudah 18.30 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan lagi ya kelasnya. Oke, next kita akan bahas tentang gangguan hemostasis. Kalau tadi lebih banyak ke anemia dan lain-lain, sekarang kita akan bahas terkait gangguan pembekuan darah ya. Oke. Untuk gangguan pembekuan darah sendiri, itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau kita ngomongin gangguan yang primer, itu nanti kelainan atau masalahnya itu terletak pada antara trombosit atau pada si pembuluh darahnya, si endotel ya. Endotel atau vaskular. Sedangkan kalau kita ngomongin masalah yang sekunder, berarti masalahnya adalah di faktor pembekuan darahnya atau faktor koagulasi. Oke, nanti kita akan belajar ada faktor yang dia intrinsik, ada juga yang ekstrinsik nama-namanya aja ya. Oke, untuk yang primer itu nanti misalkan ada gangguan vasokonstriksi lah, atau misalkan ada gangguan dari trombositnya untuk menempel dan lain-lain. Oke, untuk yang kalau dari manifestasi klinis biasanya sih untuk yang hemostasis primer itu dia munculnya cepet ya. Jadi onsetnya spontan dan sehabis dia trauma misalkan dia jatuh, dia langsung perdarahan dan biasanya perdarahannya susah berhenti. Terus klinis kas lainnya bisa ketemu kan kalau misalkan masalah trombositnya turun sama ya kita bisa ketemu trombositopenia, peteki, ekimosis, terus bisa ada mimisan pasiennya, gusi berdarah dan lain-lain. Oke, terus lebih sering di letak kelainan itu biasanya lebih superficial ya, jadi lebih banyak di mukosa atau di kulit. Jarang di organ-organ yang dalam. Beda sama yang sekunder. Kalau yang sekunder ini biasanya munculnya lebih lambat onsetnya dan biasanya itu kena jaringan yang lebih visceral ya atau lebih dalam, klinis khasnya dalam bentuk hematoma. Nanti sering di sendi, bisa di otot dan lain-lain. Oke, kalau kita ngomongin hemostasis, penting kita untuk ngecek apa nanti, ngecek profil hemostasis. Ada namanya bleeding time, ada clotting time, ada juga INR ya, terus ada APTT dan juga PT. Pertama, bleeding time atau BT. Kalau kita ngomongin BT, berarti kita mengarahkan dia ke masalah faktor koagulasi yang primer. Ya, jadi masalah hemostasis primer. Either masalahnya di vaskular, misalkan contohnya pada HSP, atau Henoch-Schönlein purpura, atau masalahnya di trombosit, contohnya adalah ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura. Kalau next kita ngomongin clotting type atau CT. Ini yang bermasalah adalah hemostasis sekunder atau si faktor koagulasinya. Semuanya ya, mau yang faktor intrinsik maupun yang ekstrinsik. Terus kalau INR ini sih cuman mau ngeliat dia bentuk standarisasi dari si PT ya, prothrombin time, buat ngecek atau buat evaluasi dari terapi warfarin. Jadi pasien-pasien yang pakai antikoagulan. Oke, oke. Dikatakan terganggu itu jika semuanya hasilnya memanjang. Jadi kalau bleeding time-nya memanjang, berarti kita curiga nih, oh ada kelainan endotel atau kelainannya pada trombosit. Kalau misalkan CT-nya memanjang, berarti kelainannya adalah pada gangguan pembekuan atau faktor pembekuan darah ya. Next, itu yang lebih spesifik lagi. Faktor pembekuan yang mana? Intrinsik kah atau yang ekstrinsik? Oke, APTT ini untuk ngecek yang intrinsik. Gimana cara ngafalnya? Kalau aku sih ada cara ngafal sendiri ya, agak aneh. Tahu lagunya Blackpink kan, yang APT, apa tuh itu kan tentang apartemen. Jadi kalau misalkan apartemen kan kita pasti ada di dalamnya, itu kayak rumah kita. Berarti yang intrinsik atau di dalam. Sedangkan PT itu kan kita kayak ngomongin perusahaan ya, perusahaan terbatas. Apalah singkatan itu ya, persero terbatas atau apa. Intinya dia letaknya di luar, di perusahaan. Jadi dia faktor yang ekstrinsik. Biar nggak ketuker ya. Oke. Terus faktornya apa-apa aja, kalian yang perlu hafalin cukup yang ekstrinsik. Karena dia enak. Dia adalah, cara gampangnya adalah dengan rule of 10. Jadi misalkan 2. Faktor 2 dikali 5 hasilnya 10 nih. Oke, berarti dia masuk ke rule of 10. Terus faktor 3 dengan 7. Jadi 3 tambah 7 hasilnya juga 10. Ya. Jadi faktor 2, 5, 3, 7, dan 10 ini masuk ke dalam faktor ekstrinsik. Oke, 3 dan 7 itu tissue factor dan 2, 5 dan 10 itu masuk ke common pathway. Ya udah sisanya berarti masuknya ke faktor intrinsik. Jadi kalau misalkan ada gangguan pada faktor contoh 9 ya, maka kalian akan ketemu CT-nya meningkat disertai dengan APTT-nya meningkat. Sedangkan PT-nya gimana? PT-nya akan normal. Kalau misalkan gangguannya faktor ekstrinsik berarti tadi CT-nya naik memanjang, PT-nya memanjang, tapi APTT-nya normal. Itu ya. Oke, ini yang nanti kita akan pelajari, kita akan langsung masuk aja ya. Next pertama kita akan bahas ke gangguan hemostasis primer. Berarti tadi kita ketemu klinis profil hemostasisnya, bleeding time akan memanjang. Kalian juga udah tahu, berarti kita mau bahas either masalahnya di trombosit atau masalahnya pada vaskular atau endotelnya. Pertama adalah tentang Henoch-Schönlein purpura. Kalau Henoch-Schönlein purpura ini masalahnya pada vaskular ya.
Ada si endotelnya. Jadi terjadi peradangan di sini, terjadi vaskulitis yang dimediasi oleh siapa? Oleh imunoglobulin A ya, dimediasi oleh imun. Terus si IgA ini dia itu bisa nggak cuman di pembuluh darah dia bikin peradangan, tapi dia juga bisa kayak numpluk atau nimbun di tempat-tempat lainnya, bisa terdeposit di tempat-tempat lain. Contoh, pada kulit bisa, atau pada GI tract juga bisa. Pada ginjal juga bisa ya, dia nyumbat di pembuluh darah ginjal, bikinlah yang kita sebut sebagai IgA nephropathy atau nama lainnya Buerger disease. Buerger ya tulisannya. Hati-hati bedain sama Buerger disease. Beda satu huruf, tapi ini jauh sekali penyakitnya. Ada yang ingat? Dia penyakit di kardiologi, di sistem PAVE. Betul ya, ini nama lainnya adalah thromboangitis obliterans. Ini yang biasanya klinis pasiennya perokok, terus tiba-tiba ujung-ujung jarinya jadi menghitam, nekrosis. Oke, itu untuk Buerger disease. Untuk etiologi dari HSP ini biasanya terkait infeksi virus ya. Virus paling sering cytomegalovirus, bisa juga karena bakteri H. pylori dan lain-lain. Jadi terkait infeksi. Oke, untuk klinisnya, kata kunci sekali kalau di soal, ini kan SKDI 2 ya, jadi yang penting kalian bisa cari keywordnya. Kata kunci untuk HSP itu adalah adanya purpura yang bisa terpalpasi, atau kita sebut sebagai palpable purpura. Ini keyword sekali. Karena untuk yang ITP nanti kita bahas, dia ada purpura juga, tapi tidak bisa teraba, jadi tidak terpalpable. Seringnya pada ekstremitas bawah. Terus tadi ya, kalau misalkan ada sumbatan di gastrointestinal bisa bikin intussusepsi, atau kalau misalkan di tadi nefropati bisa bikin hematuria dan lain-lain. Kalau sendi jadi katalgia. Oke, jadi biasanya startnya tuh ada riwayat ISPA, terus terbentuklah si kompleks antigen antibody, jadilah manifestasi klinis HSP-nya. Untuk diagnosisnya kita cukup diagnosis secara klinis ya, nggak perlu pemeriksaan penunjang. Yang tadi ada palpable purpura. Terus dari hasil labnya kita bisa ketemu fungsi trombositnya itu sebenarnya normal. Ya pasti normal karena sebenarnya yang bermasalah adalah vaskularnya bukan trombosit ya. Terus nanti kita bisa cek ada peningkatan serum IgA. Kalau ditanya standarnya apa dok? Standarnya kita lakukan biopsi ginjal. Kita bisa ketemu di sana memang ada deposit dari IgA-nya. Oke. Untuk tata laksana nanti biasanya ini dia bisa sembuh sendiri self limiting. Jadi kalian cuma perlu suportif doang. Kalau memang pasiennya nyeri atau dia kalian kasih analgesik atau misalnya mau turunin autoimunitasnya boleh kasih prednison, kortikosteroid dan lain-lain. Oke, untuk terapi imunosupresif biasanya bisa dikasih steroid IV. Ini biasanya kalau kasusnya berat ya, sampai ada hiperemis, ada peradangan atau misalkan ginjal kena dan lain-lain. SKDI 2 jadi cukup diagnosis aja sih. Kita nggak akan pernah ditanya sampai total kesan. Next ke ITP atau immune thrombocytopenic purpura. Di sini masalahnya adalah pada trombosit. Berarti masih yang masalah primer ya. BT-nya akan memanjang. Trombositnya trombositopenik. Jadi trombositnya akan turun. Beda sama HSP tadi. Kalau di sini itu terbentuk suatu autoantibody di mana autoantibodinya si IgG-nya ini nyerang trombositnya. Akhirnya trombositnya dihancurkan, terjadilah trombositopenia. Nanti klinisnya bayangin aja trombositnya turun, pasiennya akan ada peningkatan dari risiko perdarahan. Dia kalau ringan mungkin cuma mimisan lah, gusi berdarah dan lain-lain. Tapi kalau berat bisa sampai perdarahan hebat ya. Untuk etiologinya, kalau penyebab sekunder biasanya bisa karena infeksi virus, autoimun, paling sering APS ya, antiphospholipiid syndrome, bisa juga karena SLE. Untuk klasifikasi nice to know aja, berdasarkan derajat dia ada ITP ringan, ini seringnya di anak-anak. Sedangkan kalau yang ITP berat lebih sering munculnya pada orang dewasa. Kalau yang ITP ringan biasanya cuman yang dihancurin tuh cuman si trombositnya. Jadi yang udah matur ya, yang udah ada di pembuluh darah. Sedangkan kalau yang berat, yang megakariositnya, jadi prekursornya dari trombosit matur pun juga dihancurkan. Jadi biasanya klinis trombositopenianya akan lebih berat. Terus untuk berdasarkan penyakit, kalian cukup ingat yang persisten aja, itu di rentang 3 sampai 12 bulan. Sisanya kalau di bawah 3 bulan dia berarti yang baru atau de novo, new one. Terus kalau kronik udah di atas 12 bulan. Oke. Nah, untuk klinisnya ya sama kayak klinis trombositopenia ya. Jadi ada perdarahan pada kulit dan mukosa. Jadi kalian ketemu pasiennya ada peteki, kemudian ada purpura, ada ekimosis. Tapi ingat, purpuranya dia non palpable atau tidak bisa dipalpasi. Terus bisa ada mimisan, gusi berdarah dan lain-lain. Gejala jarang bisa sampai hepatosplenomegali kalau misalkan parah sekali. Dari hasil penunjang ini yang paling lebih khas ya. Kita bisa ketemu trombositnya turun, trombositopenia, anemia tapi nggak ada ya.
Terus kalau morfologi darah tepi, karena trombositnya turun, maka sumsum tulang kita akan memproduksi nih lebih baik. Dipaksa dikeluarkan si trombosit yang belum matur atau si mega trombositnya. Jadi akan banyak kita ketemukan di morfologi darah tepi. Terus dari faktor koagulasinya BT-nya akan meningkat. Oke, terus kalau sumsum tulang jarang dilakuin ya. Ini biasanya kalau pasien-pasien yang udah ITP kronik, udah lansia, terus udah diterapi kok nggak baik-baik, baru dicek lah si sumsum tulang. Oke. Ini ya keywordnya kalau soal PPD, cari dia ada faktor riwayat infeksi, tiba-tiba kok dia trombositopenia, tapi disertai dengan purpura tapi tidak terpalpable. Itu kata kuncinya. Kalau yang HSP tadi kan ada infeksi, tapi tiba-tiba muncul purpura yang bisa dipalpasi dengan trombositnya normal. Oke, untuk pengobatan nggak usah pusing-pusing ya, SKD-nya 2 sama. Jadi kalian cukup tahu kalau terapi awalnya, karena dia kan dipengaruhi oleh imun nih, kita bisa kasih kortikosteroid. Oke, terus yang lainnya ini nggak usah terlalu ya. Biasanya start terapinya tuh kalau sudah trombositnya di rendah banget di bawah 20.000. Pasiennya bisa juga dilakukan splenektomi kalau misalkan sudah dicoba terapi tapi tidak ada perbaikan. Oke, ini sih juga jarang ditanya ya, nggak usah terlalu pusing. Intinya kalau pasiennya masih stabil, dia nggak ada tanda-tanda klinis perdarahan, itu baru ditransfusi kalau dia benar-benar rendah ya di bawah 10.000. Tapi misalkan pasiennya mau operasi nih, dia mau ada operasi mayor dan lain-lain, itu bisa jadi cut-off-nya akan lebih tinggi. Apalagi pasiennya ada perdarahan ya, kalau dia udah ada klinis perdarahan, kita nggak nunggu terlalu rendah, kita sudah langsung transfusi. Oke, tadi ada yang nanya, apa namanya? Ada yang nanya, kenapa bisa ada megatrombosit pada ITP? Oke, sebenarnya kan kalau kalian ingat hematologi di preklinik ya, awalnya itu dia, sebentar ya aku balas chat dulu. Oke, kalau kenapa dia bisa ada megatrombosit? Karena kalau kalian ingat, jalur pembentukan hematopoiesis, trombosit itu kan dihasilkan sama seperti sel-sel lainnya ya. Dia awalnya sel-selnya besar-besar dulu, jadi ada megakaryosit, jadi dia jalur mieloid, dia awalnya besar, jadi kemudian dia akan dipecah jadi fragmen kecil-kecil yang kita sebut sebagai trombosit. Kenapa sekarang bisa kita ketemu yang gede di dalam pembuluh darah? Karena bayangin aja, kadarnya turun banget kan karena terjadi trombositopenia. Tubuh mau kompensasi, si SSP ngasilin lah. Jadi dipaksa untuk produksi si trombositnya. Jadi yang belum matur, yang belum siap itu juga dikeluarin ke sirkulasi darah. Bentuk yang belum siap atau yang belum terlalu matur itu kita sebut sebagai megatrombosit. Karena harusnya kalau dia sudah matur dia akan lebih kecil-kecil, jadi dia akan terpecah dan bentuknya akan lebih kecil-kecil. Makanya kalau untuk trombositopenia itu kita bisa ketemu bentuk yang masih imaturnya atau masih yang belum perfectnya, yaitu si megatrombosit. Sebenarnya sebagai apa ya, cara kompensasi tubuh saja untuk mengatasi kondisi tersebut. Oke, semoga bisa menjawab ya. Next, kita ke VWD. Oke, untuk von Willebrand disease ini dia sebenarnya agak campuran ya. Jadi dia gangguan hemostasis primer iya, tapi ada sedikit faktor yang sekunder. Karena ternyata si VWF ini dia juga menggandeng yang namanya faktor 8. Jadi kita belajar faktor 8 ini adalah faktor intrinsik ya. Sementara VWF-nya ini sendiri dia sebenarnya adalah faktor hemostasis primer. Jadi dia diproduksi oleh sel endotel dan juga megakaryosit. Oke, nanti untuk penyebabnya sendiri dia ada yang primer itu karena masalah genetik diturunkan secara autosomal dominan, atau juga bisa ada etiologi lainnya ya sekunder ya, Estunoja. Oke, nih ya, jadi VWF itu yang kayak ngegandeng jadi supaya si trombositnya itu bisa berikatan satu sama lain. Itu kerja si VWF. Bayangin aja kalau faktor von Willebrand faktornya terganggu, maka si platelet ini nggak bisa berikatan satu sama lain, maka clottingnya kan nggak akan terbentuk. Oke, ya dia fungsinya adalah untuk adesi platelet dan juga dia untuk membawa faktor 8. Jadi kalau ada kasus von Willebrand disease, jangan kaget kalau misalkan kalian ketemu nih, BT-nya naik, tapi kok CT-nya agak sedikit naik nih, sama APTT-nya kok naik sedikit. Nah, normal sih. Naik sedikit. Nah, berarti kalau misalkan kalian ini, oh bisa jadi ini VWF juga gitu ya. Oke, untuk klinisnya pasiennya akan mudah memar, terus sama ya klinis-klinis kalau gangguan pembekuan darah, pasiennya bisa ada peteki, pendarahan mukosa, mimisan dan lain-lain. Terus dari hasil penunjangnya nanti biasanya trombosit itu normal, tapi ada peningkatan bleeding time. Terus kalau misalkan faktor 8-nya benar-benar rendah karena tadi si VWF-nya banyak banget yang rusak, bisa memanjang si APTT-nya.
Tapi kalau kasusnya cuma ringan-ringan aja VWD ini, ya udah si APTT-nya akan tetap normal. Untuk gold standarnya kita cek namanya dengan tes ristosetin. Jadi pakai antibiotik ristosetin. Nanti kalau misalkan kita kasih di darah, dia ada aglutinasi, berarti ada indikasi dia von Willebrand disease. Terus bisa cek antigen ya, VWF-nya dia rendah. Untuk tata laksana kita bisa kasih, kalau di soal dimintanya non farmakologi, maka kalian kasih pasiennya dengan krioprecipita. Dia isinya adalah von Willebrand factor, VWF, dan juga faktor 8. Kalau yang ditanya tata laksana farmakologi, berarti kalian jawabnya pasien bisa dikasih desmopressin, atau nama lainnya adalah ADH ya. Dia bisa memicu sekresi dari si VWF. Oke. Kita sudah selesai yang hemostasis primer, berarti tadi ada 3 ya, HSP, ITP, sama yang VWF. Kita akan masuk ke yang koagulopati. Jadi kita akan bahas hemophilia disease dan juga vitamin K deficiency bleeding nanti. Oke, kita latihan soal dulu nih. Ada laki-laki, dia usia 17 tahun, katanya sering mimisan berulang dan gusi berdarah sejak 1 minggu ini. Pasiennya punya riwayat mudah memar sejak kecil. Oke, kalian berarti udah curiga, oh ini ada gangguan pembekuan darah atau gangguan hemostasis, tapi kira-kira yang mana nih, primer atau sekunder? Terus kita lihat, oke, katanya ada penurunan faktor 8, PT-nya normal, tapi APTT-nya kesan memanjang. Dengan tes ristosetin terganggu. Berarti kalian sudah bisa tahu nih, oh ristosetin itu kan buat ngecek von Willebrand faktor ya. Ditambah lagi didukung dengan faktor 8-nya turun. Kalian ingat juga, oh von Willebrand itu dia sebagai karier dari faktor 8 gitu ya. Jadi etiologinya apa? Oke, udah bantu jawab ya sebenarnya. Oke, benar. Jawabannya adalah yang E. Oke, kalau 8 dan 9, ini dia yang meningkat itu adalah APTT juga ya. Memanjang. Oke, kita next ke soal nomor 16. Ada seorang pria, dia katanya datang sering mimisan. Nggak tahu penyebab mimisannya kenapa. Mudah memar tanpa sebab, terus dia suka berulang sejak pasiennya dari kecil. Pas dicek ada hematoma, berarti benar ada masalah pembekuan darah, ada masalah hemostasis, ditemukan BT-nya memanjang, PT normal dan APTT memanjang. Oke, berarti ada masalah hemostasis primer, tapi yang berkaitan dengan genetik, dan juga dia bisa menggandeng APTT itu siapa? Sama ya, ini masih von Willebrand disease. Yang ditanya adalah pemeriksaan penunjangnya kira-kira apa? Oke, benar ya, tes ristosetinnya akan terganggu. Kalau tes Schilling tadi kita ketemu pada anemia defisiensi vitamin B12 ya. Pensil sel tadi udah tahu, ADB, MCV meningkat tuh pada anemia megaloblastik ya. Tes tes ini pada AIH. Contohnya salah satu. Oke, nomor 17. Pasien ini anak datang katanya BAB-nya berubah warna jadi hitam. Berarti kita tahu ini ada GI bleeding ya. Khususnya yang upper. UJIP. Terus dia ada bintik merah di kedua kaki dan mimisan yang berulang. Pasien sempat katanya sakit nih, batuk pilek 1 minggu lalu, tapi saat ini sudah sembuh. Berarti dia ada riwayat ISPA. Riwayat ISPA, sekarang muncul klinis perdarahan gitu ya. Dari hasil ditemukan laboratoriumnya HB-nya normal, ininya normal, tapi trombositnya turun sekali. Kira-kira ini diagnosisnya apa? Riwayat infeksi dengan trombosit turun. Oke, kenapa ITP dan bukan HSP? Kalau HSP juga bisa ya riwayat infeksi sebelumnya, tapi ya betul tidak ada palpable purpura ya di sini. Terus tata laksana yang tepat pada pasien tersebut kita kasih apa? Oke, ini karena dia sudah rendah sekali trombositnya dan sudah ada upper GI bleeding kan takut pasiennya nanti lama-lama shock toh. Jadi kita transfusi dengan trombosit. Cairan kristaloid enggak ya, koloid enggak akan membereskan masalah. Whole blood enggak perlu karena terlalu overkill, kan yang turun cuman si trombosit. Simptomatik enggak ya, karena pasiennya sudah di bawah, sudah sampai 13.000. Oke, next kita masuk ke gangguan hemostasis yang sekunder. Berarti masalahnya adalah pada faktor koagulasi. Oke, berarti siapa yang memanjang? Yang memanjang adalah clotting. Dia akan meningkat. Terus tadi kita udah bahas ya, APTT atau ini yang intrinsik. Ingat lagunya Blackpink, APT itu apartemen. Jadi kita akan diam di dalam apartemen, jadi intrinsik di dalam. Terus ada yang PT, persero terbatas. Dia letaknya di luar perusahaan ya, ekstrinsik. Ini yang pakai rule of 10. Oke, pertama kita akan bahas dengan hemofilia. Jadi kalau hemofilia, ini adalah terjadi gangguan koagulasi akibat defisiensi faktor 8, 9, atau yang 11. Kesamaannya apa mereka semua? 8, 9, dan 11 ini sama-sama faktor
intrinsik ya. Kalau intrinsik, maka yang memanjang siapa? Si APTT. CT juga akan meningkat ya. Oke. Hemofilia itu ada 3 jenis, ada yang A, B, dan C. A ini kita sebut sebagai klasik hemofilia, ini yang paling sering, jadi sekitar 85-90% kasus di seluruh dunia. Yang B ini kita sebut sebagai Christmas disease, terus yang C ini dia sebut sebagai Rosenthal syndrome. A sama B mereka sama-sama diturunkan ya secara genetik, X-linked resesif, jadi lebih sering pada pasien laki-laki. Jadi kasus akan dibilang anak laki-laki, dia ada sering perdarahan pada sendinya dan lain-lain. Sedangkan kalau yang C dia agak beda, dia secara autosomal resesif. Oke, terus dari derajat kita sebenarnya kalian cuma ingat aja yang sedang. Kalau sedang berarti pasiennya dia ada hematrosis atau perdarahan area sendi, tapi biasanya perdarahan itu baru terjadi jika ada trauma ringan. Dan kalau spontannya dia jarang. Kalau yang ringan gimana? Kalau yang ringan biasanya dia baru muncul gejala atau perdarahan berlebih setelah dia ada tindakan medis. Misalkan pasiennya disunat, dia habis sunatan kok nggak berhenti darahnya. Nah, itu baru yang ringan. Tapi sehari-hari dia nggak pernah ada perdarahan pada sendinya. Kalau yang berat berarti dia spontan ya. Lagi nggak ngapa-ngapain, lagi tidur-tidur aja bisa perdarahan pada sendi. Oke. Jadi klinisnya nanti kan dia secara X-linked resesif, jadi lebih sering perdarahan pada pria ya, tergantung grade-nya. Dia spontan, pasca trauma, atau yang pasca tindakan medis. Terus biasanya udah muncul dari bayi, karena kan dia genetik ya. Terus ya udah bisa perdarahan tanpa sebab. Untuk komplikasinya bayangin aja kalau perdarahan bisa lama-lama shock, atau bahkan bisa sampai penkes. Oke, ini ya gambaran hematosis spontan, jadi di daerah sendinya itu akan kayak bengkak. Biasanya ada hematom. Oke, untuk diagnosis sama ya, kita akan cek nanti yang memanjang itu adalah si clotting time dan juga APTT, kan di faktor intrinsik. Terus gold standardnya adalah kita cek langsung nih si faktor 8 sama faktor 9 aktivitasnya seperti apa. Kalau misalkan yang hemofilia A, maka yang faktor 8 yang akan turun. Kalau yang hemofilia B atau Christmas disease, yang 9 yang akan turun. Radiologisnya cuma bantu ya penunjang ya, ngarahin benar nggak sih ada perdarahan sendi atau tidak, atau ada perdarahan di dalam tubuh atau tidak. Oke, untuk tata laksananya gimana? Ya udah, karena dia kekurangan faktor pembekuan darah, kalian kasihlah faktor pembekuan darahnya. Kita kasihnya secara intravena. Ini bukan 4 ya, tapi intravena. Ini yang gold standard. Jadi kalau misalkan dia hemofilia A, kalian kasih faktor konsentrat 8. Kalau hemofilia B, kalian kasih faktor konsentrat yang 9 gitu ya. Oke, terus kalau yang produk plasma lainnya juga bisa, misalkan kriopresipitat. Dia kan isinya adalah faktor 8 dan juga von Willebrand faktor. Itu bisa kalian kasih ya. Ini untuk hemofilia A, kalau FFP dia akan lebih banyak isinya faktor 9 semuanya. Jadi kalian kasih untuk hemofilia B. Kalau memang ada perdarahan aktif bisa dibantu pakai asam tranexamat. Terus ini ya profilaksis nice to know aja. Kita kasih faktor 8 atau faktor 9 sesuai dengan klinis pasien. Untuk tata laksana non farmakologis gimana? Ya udah sama ya, kita kalau ada perdarahan sendi atau ada hematom pada sendi, kalian lakukan RICE. Jadi rest, ice, compression, dan juga elevation. Terus suruh juga edukasi kalau misalkan pasiennya sikat giginya pelan-pelan, terus harus rutin supaya tidak jadi giginya rusak, terus jadi sering ada perdarahan gingiva bisa tuh. Olahraganya pilih yang low risk ya, jangan yang main sumo lah atau gulat yang tinju-tinjuan, kan nggak mungkin toh. Oke, next kita ke vitamin K deficiency bleeding atau VKDB. Kalau ini itu dia kan kekurangan vitamin K. Jadi nanti akan terjadi defisiensi faktor koagulasi yang butuh sekali atau dependent dengan vitamin K. Contohnya siapa aja? Faktor 2, faktor 7, mereka kan di common pathway ya. Terus ada faktor 9 dan juga faktor 10. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti faktor 2 dan faktor 7 ini kan masih bagian dari rule of 10. Berarti dia faktor yang mana? Yang extrinsic ya. Sedangkan kalau yang 9 sama yang, ini kurang satu lagi. Yang 9 dia masuk faktor yang intrinsic. Jadi kalau misalkan dari hasil dia klinis labnya, yang utamanya memanjang itu adalah yang PT. PT-nya akan memanjang. APTT bisa memanjang, bisa tidak ya. Bisa normal, bisa memanjang. Karena cuma si faktor 9 aja yang berkaitan. Dominan yang lainnya adalah faktor extrinsic. Oke. Nama lain dari VKDB ini adalah hemorrhagic disease of the newborn, karena paling sering terjadi pada bayi-bayi baru lahir ya. Mereka sering mengalami kondisi defisiensi vitamin K, apalagi yang nggak diinjeksi gitu. Terus atau acquired prothrombin complex deficiency. Nah, untuk faktor risikonya biasanya pasien itu nggak dapat injeksi vitamin K saat lahir. Jadi kalau di soal lebih sering dibilangi, pasiennya riwayat lahir di dukun beranak.
di dukun beranak. Kan kalau dukun beranak pasti mereka nggak akan punya buat vitamin K ya, buat diinjek ya. Jadi mereka pasti nggak akan dapat tuh di awal. Terus bayi-bayi prematur juga bisa, mereka flora tubuh yang menghasilkan vitamin K-nya juga masih kurang bagus. Terus atau riwayat apa namanya ibu yang konsumsi antikonvulsan ternyata juga bisa ganggu ya metabolisme vitamin K. Nah, dari klinisnya kalau pada bayi misalkan dia ada perdarahan intrakranial karena itu yang paling sering, bisa ketemu ubun-ubun itu jadi menonjol karena terisi darah ya. Atau misalkan pasiennya ada perdarahan yang sulit berhenti. Misalkan pas mau dipasang IV kok nggak berhenti-berhenti darahnya, bisa. Terus bisa dilakukan CT scan atau MRI kepala buat evaluasi benar nggak sih ada perdarahan atau tidak. Nah, nanti aktivitas faktor yang dependen vitamin K-nya juga akan turun ya. Jadi yang 2-nya akan turun, 7 turun, 9 dan 10. Untuk tata laksana gimana? Ya udah, karena dia kekurangan vitamin K, kalian kasihlah vitamin K1 atau Phytophenadion. Dosisnya adalah 1 sampai 2 gram miligram IV atau SC. Dikasihnya berapa lama? Dikasihnya 3 hari berturut-turut. Kemudian kalian langsung rujuk karena harus ada penanganan lebih lanjut ya. Apalagi sudah ada perdarahan intrakranial. Next, kalau misalkan untuk pencegahan gimana? Ini yang paling penting ya. Ya udah, injeksi vitamin K1 0,5 sampai 1 miligram IM saat lahir. Kan barengan tuh sekalian ngasih salep mata ya, keluaran fenikol. Oke, untuk jenisnya dari VKDM ini ada yang early onset, ada yang klasik, sama ada yang late onset. Yang klasik ini yang paling sering ya, dia munculnya sekitar 2-7 hari setelah lahir. Ini paling sering karena tadi pasiennya tidak diinjeksi vitamin K. Tidak ya. Terus atau pasien-pasien eksklusif. Nanti klinisnya itu biasanya ada perdarahan pada umbilikusnya dan lain-lain. Nanti profilaksisnya ya udah dikasih injeksi Fit K. Kalau yang early onset PKDB, ini dia kurang dari 24 jam, pasiennya tiba-tiba ada perdarahan intrakranial. Nah, ini yang tersering ya. Ini biasanya paling sering karena memang ibunya yang defisiensi vitamin K. Contohnya ibunya pakai terapi kejang, antikonvulsan, bisa ya. Terus profilaksisnya ya udah hindari penggunaan obat saat lahir. Kalau yang late onset munculnya bisa lebih dari seminggu hingga berbulan-bulan kemudian. Paling sering itu karena si usus pasiennya, mungkin si pasien ini sering diare berulang, jadi flora usus yang membentuk vitamin K-nya turun, bisalah terbentuk defisiensi vitamin K. Klinis terseringnya sama ya, perdarahan intrakranial. Oke, kita coba latihan soal ini. Ada seorang pria, dia 20 tahun, katanya suka memar dan bengkak pada seluruh sendi. Dialami pasien sejak kecil, namun tidak pernah diperiksa karena kakeknya juga punya keluhan yang sama. Berarti ada laki-laki di keluarga tersebut punya masalah ya. Terus pas dicek, katanya hematosis genu, normal, BT-nya normal, CT-nya memanjang, HPTT memanjang, tristes ristosestinnya normal. Berarti kalau CT memanjang, kita tahu dia masalahnya pada hemostasis yang sekunder. Kalau APTT berarti kita tahu faktor intrinsik yang kena ya. Apalagi dengan riwayat keluarga laki-laki juga nih. Berarti kemungkinan besar ini adalah kasus hemofilia. Kira-kira etiologinya yang mana? Sorry, belum chat. Oke. Benar ya, jawabannya adalah hemofilia defisiensi faktor 8. Hemofilia tadi ada opsi 3 ya, antara dia defisiensi faktor 8 itu pada hemofilia A, faktor 9 pada hemofilia B atau Crispus disease, atau yang faktor 11 ya, atau Rosenthal syndrome. Berarti yang ada di sini cuma yang faktor 8. Oke. Benar. Next, kita nomor 19. Ada anak laki-laki, katanya dia kedua lutut suka bengkak-bengkak sejak 4 hari yang lalu. Dia sadar riwayat jatuh sebelumnya saat main sepeda, terus suka ada perdarahan hilang timbul, kadang ada perdarahan gusi. Di keluarga ada riwayat yang sama ya. Terus pas dicek TTV-nya normal, PF ada hematosis genu dextra sinistra. Berarti kemungkinan sama ya, ini DX-nya adalah hemofilia. Karena tadi dia ada klinis hematosis, terus kemudian, ini menurut kalian yang apa derajatnya? Berat, sedang, atau ringan hemofilianya? Itu lebih ke ITP ya. Oke. Jadi kalau misalkan pemeriksaan awal, oke. Nah iya, kalau misalkan awal berarti ini sih sebenarnya kalau jawab B sebenarnya kalian benar ya. Kalau awal tuh sebenarnya dia mau nyari yang ini masalahnya primer atau sekunder. Oke, kalau dengan clotting time-nya meningkat, kita bisa tahu oh benar ini masalahnya masalah sekunder. Tapi kita nggak tahu nih sekunder yang mana. Jadi kalau cuma sekedar clotting time masih kurang spesifik, bisa ngarahin ke arah hemofilia. Yang kira-kira bisa membantu lebih mengarahkan dan dia masuk yang awal juga adalah kita cek dari APTT-nya ya. APTT bisa bantu lebih mengarahkan dan dia masih masuk pemeriksaan awal. Tapi dia sifatnya lebih spesifik aja. Jadi kalau di sini dimintanya tuh lebih ke yang APTT-nya ya. Kalau clotting time soalnya masih benar-benar luas DD kalian. Jadi diminta yang bisa lebih bantu untuk ngarahin ke DD-nya
masih bisa nargetin tapi masih masuk pemeriksaan yang early, itu si APTT. Karena hemofilia semuanya yang intrinsik ya yang meningkat atau si APTT. Kalau faktor 8 dan 9 ini kita sebut sebagai pemeriksaan definitif. Oke, ini ya. Jadi kalau yang cuman plotting time doang, ya memang awal sih, cuman terlalu luas DD-nya. Jadi nggak benar-benar ngarahin ini faktor koagulasinya tuh kira-kira yang mana. Nggak tricky soalnya. Next, kita masuk ke gangguan hemostasis campuran. Berarti kita akan ketemu klinisnya BT-nya naik, CT-nya juga akan meningkat. Pertama itu adalah pada DIC ya, Disseminated Intravascular Coagulation. Biasanya ini akibat inflamasi yang berlebihan pada kasus-kasus sepsis nih. Pada kasus sepsis, dia kan akan sitokin inflamatorinya akan dihasilkan banyak sekali ya. Motoriknya meningkat. Nah, ternyata sitokin inflamatori itu bisa merusak apa? Merusak pembuluh darah atau merusak endotel. Tubuh itu akan berusaha memperbaiki ya dengan nyumblet subatannya itu pakai platelet gitu ya, pakai trombosit dan lain-lain. Akhirnya apa? Bayangin aja sekarang sepsis kan terjadinya seluruh tubuh nih, luas ya, bukan di satu spot doang. Akibatnya kerusakan endotelnya juga sangat luas. Artinya butuh banyak sekali platelet atau trombosit untuk ngecover kerusakannya. Jadinya apa? Terjadi konsumsi platelet yang berlebihan. Dia akan ada trombositopenia. Jadi bleeding time-nya pun akan memanjang. Oke, terus next, bayangin aja sekarang udah dipakai trombositnya semua, udah mau habis, masih banyak yang rusak endotelnya, masih banyak kebocorannya. Oke, mau nggak mau kita pakai faktor koagulasi. Akhirnya terkonsumsi lah ini. Si faktor koagulasinya akan turun, yang ditandai dengan pemanjangan waktu dari PT dan APTT. Nggak peduli dia mau pakai yang intrinsik lah, mau pakai yang ekstrinsik lah, pokoknya semua dipakai. Next, terus juga bisa akan ada peningkatan fibrinolisis. Jadi, fibrin-fibrin yang udah terbentuk, itu kan untuk menutup jaringan ya, tapi karena sitokinnya masih banyak, dihancurin lagi si fibrinnya. Nanti produk sampingannya kita akan ketemu di dimernya meningkat dan fibrinogennya akan turun. Jadi klinisnya nanti akan ada perdarahan dan juga trombosis pada pasien. Oke, terus nanti dari klinisnya bisa ketemu ada klinis perdarahan, jadi ada PTK, kemosis dan lain-lain, biasanya luas ya. Terus ada klinis trombosis juga, ada purpura, tapi biasanya juga tidak terpalpable. Terus ya, purpuranya tidak terpalpable. Dan biasanya disertai juga dengan disfungsi organ secara umumnya. Jadi ada masalah di jantung lah, di ginjal, liver, dan lain-lain. Oke, untuk faktor risiko dari DIC ini banyak. Paling sering itu pada kasus-kasus komplikasi obstetrik, misalkan perdarahan postpartum, PPH. Contohnya pada kasus atonia uteri lah, atau misalkan pada ruptur uteri bisa. Jadi mau cover perdarahannya, jadi dipakai semua tuh trombositnya. Tapi karena trombositnya masih nggak cukup, dipakai lagi faktor koagulasi yang lain. Jadi intinya semuanya habis. Terus pada kasus-kasus solusio placenta juga bisa ya. Terus pasien-pasien gigitan ular. Jadi ada bisa ular tuh ada yang sifatnya mengganggu bikin inflamasi atau peradangan yang luas, bisa bikin sepsis atau toxic shock syndrome. Ini pada kasus-kasus infeksi Streptococcus pyogenes ya. Sama. Terus kasus-kasus sepsis juga bisa. Oke, untuk diagnosisnya ya udah karena dia adalah gangguan hemostasis campuran, jadi kalian akan ketemu bleeding time-nya meningkat, clotting time-nya meningkat, PT-nya juga meningkat. Intinya semuanya akan memanjang. Dengan platelet count-nya turun. Jadi terjadi trombositopenia. Untuk gold standardnya nggak ada yang spesifik, tapi kita bisa cek juga dari D-dimernya ya. D-dimernya juga akan meningkat. Oke, ini ada scoringnya, kalian nggak usah hafalin, intinya komponennya sama ya. Ada plateletnya kita nilai, fibrinogennya, PT-nya gimana, sama D-dimernya. Hasil ke arah DIC, jika skornya itu di atas sama dengan 5. Nice to know aja. Oke, untuk tata laksana, biasanya kita etiologi dari penyakitnya apa, dan juga suportif. Kalau memang dia klinis perdarahannya berat, boleh kasih transfusi trombosit dan lain-lain. Next ke DVT. Kalau DVT ini udah tahu ya, trombosis. Berarti ada sumbatan. Sumbatan pada siapa? Pada vena yang dalam, vena profunda. Paling sering letaknya di ekstremitas bawah. Contohnya si vena poplitea, vena femoralis, yang lain-lain gitu ya. Terus bayangin aja kalau sumbatannya lepas, dia bisa travel nih ke paru, nanti bisa bikin apa? Emboli paru. Terus untuk untuk etiologinya itu terkait dengan Triad-Virchow. Jadi ada 3 hal ya. Ada stasis aliran darah, ada kondisi darah yang kental sekali atau hiperkoagulasi, dan ada gangguan endotel yang rusakin vaskular ya. Jadi contoh kondisi stasis, misalkan pasiennya imobilisasi, atau pasiennya lagi naik pesawat durasinya 12 jam dia diem terus, itu kan bikin aliran darahnya nggak lancar ya, atau stasis. Atau pasien-pasien lansia yang seringnya bed rest, nah itu juga bisa meningkatkan kondisi stasis. Terus kalau kondisi hiperkoagulasi, ini biasanya contoh tadi kita udah belajar,
itu pada pasien PVR, ada polisitemi vera, dia kan darahnya kental sekali tuh. Atau mungkin orang-orang yang dehidrasi juga bisa ya. Next itu adalah gangguan endotel yang bisa menyebabkan prokoagulan. Ini contohnya pasien-pasien post operasi mayor. Bayangin aja kalau kalian operasi itu kan kalian ngebuka jaringan. Secara tidak langsung kalian kenain pembuluh darah kecil-kecil tuh. Nah, bikin apa? Bikin kerusakan endotel gitu ya. Terus, nah ini faktor risikonya udah tadi aku jelaskan. Dari klinis nanti kita bisa ketemu kalau ada sumbatan, ya udah sumbatan di vena bikin namanya edema ya. Karena si aliran darahnya akan nyangkut nih, numplok di sana, makin lama-lama dia akan bocor. Jadi bocor ke jaringan sekitarnya bikin edema. Biasanya paling sering unilateral. Terus karena stasis pembuluh darah juga lama-lama bisa terjadi inflamasi. Pasien akan ngerasa nyeri. Kalau ada inflamasi pasti ada eritemanya juga. Khasnya nanti kita bisa ketemu namanya Homans sign. Jadi saat kita lakukan dorsifleksi, jadi dorong ke belakang ini, pasiennya akan ngerasa nyeri. Di mana? Nyerinya di gastrocnemius. Ada satu penyakit yang dia ada nyeri pada gastrocnemius juga, tapi ada demam, itu pada kasus apa nih? Ada yang tahu tidak? Betul ya, leptospirosis. Oke, pintar. Tadi ada yang nanya, purpura fulminans itu sama dengan purpura diffus? Iya, sama ya. Jadi saking dia trombositnya rendah sekali, ditambah faktor koagulasinya semuanya rendah, makanya dia purpuranya akan lebih besar. Oke, terus untuk pemeriksaan penunjang, untuk gold standardnya kita pakai venografi ya. Jadi kita cek venanya, benar nggak sih ada sumbatan atau tidak. Kalau sumbatannya di arteri, misalkan pada kasus PAD, nanti pakainya arteriografi ya, tinggal sesuai dengan lokasinya. Oke, untuk tata laksana, nice to know aja, kita kasih pengencer darah si antikoagulan, boleh heparin, warfarin, dan oke, kita lanjut ke soal. Pasien laki-laki, dia 52 tahun, dia habis operasi nih, laparotomi akibat adesi intestinal. Setelah 3 hari pos operasi, dia ada perdarahan hebat melalui selang NGT dan ileostomy bag. BAK pasiennya jadi sedikit. Terus dia letargi, TD-nya turun, udah takikardi, nadi terabal lemah, RR-nya udah naik dan lain-lain. Dicek nih, HB-nya turun, terus kemudian leukositnya normal ya, trombositnya sudah mulai turun. Terus PT dan APTT memanjang, fibrinogen rendah, dan peningkatan di dimer. Diagnosisnya apa? Gampang ya, kalau kalian sudah ketemu dia PT APTT-nya semua memanjang, trombositnya turun, fibrinogen rendah, ini ngarahin ke arah sus di IC. Ditambah lagi pasiennya habis operasi besar, kemungkinan besar dia bed rest nih lama, terus dia sudah ada gangguan tadi ya, gangguan vaskular atau gangguan endotel. Gitu. Jadi virtual striate-nya duanya sudah terpenuhi gitu lah. Oke, untuk yang perdarahan kita sudah selesai. Next kita masuk ke materi pembesaran KGB. Oke, ini singkat aja. Jadi kalau untuk pembesaran KGB, kita lihat dulu nih. Kalau misalkan pasiennya taruh deh. Untuk KGB sendiri, kan kita bahas berarti sistem limfatik ya. Kita ngomongin si kelenjar KGB-nya itu sendiri, atau si salurannya. Kalau misalkan masalahnya pada kelenjar, gantung bisa ada limfadenitis atau limfadenopati. Ini masalahnya pada kelenjar ya. Kalau salurannya bermasalah, kita sebut sebagai limfanitis. Ya udah. Kalau misalkan kita cek dia, oh ada pembesaran pada kelenjarnya. Berarti kita udah pikirin, oh ini either limfadenitis atau limfadenopati. Kita tinggal cari, ada nggak nyeri atau demam? Kalau dia ada ke arah nyeri atau demam, berarti ada tanda-tanda infeksi ya. Berarti yang is limfadenitis. Sedangkan kalau nggak ada nyeri, kalian lihat dulu nih, pasiennya ada alarm sign atau enggak. Kalau dia ada alarm sign, contohnya kayak dia berat badannya turun drastis, atau dia ada riwayat keganasan sebelumnya, dan lain-lain, berarti kalian, oh jangan-jangan yang bikin KGB ini lebih ke arah keganasan atau limfoma maligna. Jadi kita akan belajar ya, ada yang limfoma Hodgkin, nama non-Hodgkin. Terus kalau tidak ada alarm sign, berarti dia cuma limfadenopati. Oke. Ini ya, limfadenitis itu peradangan pada kelenjar KGB, penyebabnya macam-macam, infeksi, bakteri, virus, semua bisa. Terus kalau limfadenitis ini berarti pembekakan tapi tanpa disertai peradangan. Terus kalau yang limfanitis berarti ada peradangan di salurannya ya. Khasnya itu adalah kita bisa lihat nih, pasien biasanya ada luka di distal di sini, tapi di atas luka itu kok kayak terbentuk jalur atau ada track yang mengikuti arah aliran limfatik. Nah, itulah limfanitis. Track atau alur ya. Oke, untuk limfadenitis, ya udah ini peradangan pada KGB, etiologinya tadi bilang macam-macam, bisa karena virus, bakteri, TB, ataupun juga non-infeksi. Kalau virus itu biasanya paling sering bilateral, kecuali kasus HIV ya. Kalau HIV dia biasanya kita ketemu tuh limfadenitisnya generalisata. Terus
Kalau yang bakteri yang non spesifik ya, jadi selain TB, biasanya itu cuma kena tuh di satu doang, satu KGB doang, dia unilateral dan biasanya memang nyeri. Kalau yang limfadenitis TB udah pasti ada riwayat TB sebelumnya, biasanya di onsetnya lebih cepat dan ya onsetnya lebih cepat. Terus kalau dari diagnosis ya udah kalian cari ada nggak riwayat infeksi sebelumnya, ISPA kah atau ada gigitan serangga kah, ada nggak gejala sistemik demam dan lain-lain. Penunjang ya udah kalau kalian cek DL aja, kalau dia ke arah bakteri kan bisa shift to the lab ya, leukositosis, bisa ada peningkatan CRP dan LED juga. Untuk onset kalian cukup ingat yang subakut 2-6 minggu, ya udah kalau di bawah 2 minggu masuknya ke akut, kalau di atas 6 minggu masuknya yang ke kronik. Kalau kronik lebih sering pada kasus-kasus TB ya. Oke, untuk tata laksana biasanya self limiting, tapi kalau memang ke arah infeksi bakteri jadi pasiennya demam tinggi atau dia ada malaise dan lain-lain boleh kasih antibiotik. Tapi kalau sudah ada fluktuasi positif berarti ke arah abses nih, sudah terjadi abses. Kalian insisi dan drainase ditambah dengan antibiotik. Oke, kita soal lagi nih. Ada seorang pria 29 tahun, dia datang ke PKM, katanya ada muncul benjolan di ketiaknya. Dirasa nyeri dan panas sejak 3 hari yang lalu. Berarti ada tanda inflamasi ya. Inflamasi. Terus dirasa di area benjolan sempat tertusuk kayu saat bekerja. Pas di PF, ketemu nih, ada luka, ada merah hiperemis, terus ada kayak jalur. Nah, diagnosisnya apa ini guys? Oke, benar ya, kalau ada jalur ini, pasti yang kena infeksi itu pada salurannya, atau kita sebut sebagai limfanitis. Oke, kita masuk ke materi keganasan hematologi ya sekarang. Nanti kita akan bahas 3 penyakit, ada leukemia, ada limfoma, dan juga multiple myeloma. Ini SKDI-nya 2 semua, jadi yang penting kalian tahu kata kuncinya apa, nanti kalian sudah bisa menebak diagnosisnya kira-kira ke arah mana. Untuk tata laksanaan biasanya kita tidak ditanya ya, dan rata-rata juga pasti kemo, radio, atau misalkan transplantasi sumsum tulang. Oke, pertama kita akan bahas terkait leukemia. Oke, leukemia ini adalah suatu keganasan di mana terjadi pembelahan sel hematopoietik jadi di sumsum tulang yang berlebihan. Faktor risikonya macam-macam, ada yang riwayat keluarga, imun, lingkungan, dan lain-lain. Oke, gampangnya, jadi leukemia ini ada 4 tipe. Gampangnya kita ingat cara ngenalinnya adalah gini. Ada yang dia tipe akut, ada yang tipe kronik, terus ada yang dari jalur mieloid, dan ada yang dari jalur limfositik. Kalau udah ada kata-kata akut, maka yang kita temukan adalah banyak sekali sel mudanya atau sel blast. Sedangkan kalau kronik, kita lebih banyak ketemu sel yang sudah matur atau yang dewasanya ya. Sedangkan kalau yang mieloid, berarti ya udah yang dari jalur mieloid itu siapa aja sih? Contohnya yang meningkat nanti ada si eosinofilnya, neutrofil, basofil, dan lain-lain. Kalau yang limfositik, jadi kalian akan ketemu dominan peningkatan si limfosit. Ya udah, tinggal kita combine aja sekarang. Kalau kasusnya AML, acute myeloid leukemia, berarti akut. Akut berarti yang banyak apa? Sel blastnya nih. Sel blastnya siapa? Sel blastnya si myeloid. Jadi yang banyak adalah myeloblast. Oke. Nih ya, jadi sel blastnya meningkat lebih dari 20%, dominannya adalah myeloblast. Dan nanti myeloblast ini dia juga menghasilkan myeloperoxidase ya. Ini myeloperoxidasenya akan positif. AML ini sering pada kasus dewasa dan ciri khasnya adalah adanya our prot. Next, ALL. Sesuai namanya acute lymphocytic leukemia. Berarti dia kan akut. Yang banyak adalah sel blast. Sel blast siapa? Sel blastnya si limfosit. Jadi lymphoblast ya, yang dominan meningkat. ALL dia tuh seringnya pada anak-anak. Jadi ada singkatan ini, anak linu-linu. Jadi anak-anak sering ngalamin linu-linu itu biasanya bisa ke arah ALL. Nanti karena dia dominannya ada lymphoblast, kalian nggak akan ketemu myeloperoxidase ya, hasilnya negatif. Next, CML, chronic myeloid leukemia. Kalau sudah ketemu kata-kata kronik, berarti yang banyak adalah sel maturnya. Sel matur dari jalur yang mana? Jalur myeloid. Jadi yang meningkat tajam adalah si eosinofilnya, neutrofil, maupun yang basofil. Terus nanti khasnya dia etiologi disebabkan oleh kromosom Philadelphia. Jadi ada mutasi pada gen BCR ABL1 ya. Ada translokasi. Ada translokasi namanya dari kromosom 9 ke kromosom 22. 9 ke 2. Terus, sorry. Mana dia? 22. Nih ya, jadi dominannya adalah seri granulosit. Next, terus bisa ketemu juga megakaryosit ya, yang tadi aku udah jelasin. Megakaryosit itu dia versi agak kurang maturnya dari trombosit.
Next, CLL atau kronik leukemia. Ya udah sesuai namanya kronik. Jadi sel-sel matur yang banyak. Maturnya siapa? Si limfosit. Jadi limfositnya akan tinggi, dia akan terjadi limfositosis. Saking banyaknya limfosit yang dihasilkan, kualitasnya tuh kurang bagus. Jadi pas diwarnain, si selnya akan rusak. Terbentuklah yang kita sebut sebagai smart cell atau namanya basket cell. Gitu. Oke, ini ya untuk jalurnya tadi. Hmm. Next, nah, untuk pemeriksaan penunjang, semuanya itu kita cek gold standarnya dengan aspirasi sumsum tulang. Kecuali cuma satu, pada CML. Kalau CML justru gold standarnya adalah cari adanya kromosom Philadelphia atau si BCF-ABL1. Terus, untuk hapusan darah tepi yang tadi ada kas itu adalah pada AML. Jadi ada si our rod sama di sel blast. Terus sama si smart cell ya pada CML. Terus pada yang akut-akut ya udah ketemu adanya sel blast. Oke, ini aku bahas klinisnya aja ya. Kalau pada AML, sering nanti klinisnya kan banyak banget tuh sel blastnya. Kita bisa ketemu gambaran leukemia putis, jadi ada apa namanya, ada abu-abu di kulitnya. Terus bisa ketemu gambaran hiperplasia gingiva, jadi bengkak si gusinya. Terus tadi kasnya adalah banyak banget sel blastnya, ketemu di darah tepi. Padahal kan harusnya normalnya nggak ada ya. Jadi ada myeloblast, ditambah kita ketemu gambaran our rod. Jadi ada kayak rod, ada kayak batang itulah di sini, si blastnya. Oke. Next itu ke ALL, tadi klinisnya kan dia sering di anak-anak ya. Nanti klinisnya ada nyeri tulang. Terus nanti ketemunya sama di darah tepinya kalian banyak ketemu sel blast. Terus pas kalian kecek sum-sum tulangnya akan banyak sekali si apa namanya sel normal diganti sama limfoblast. Terus tadi hapusan darah tepinya harusnya tidak ditemukan adanya AWAR. Oke, next CML. Kalau CML nanti klinisnya kan banyak sel matur dari yang mieloid ya. Jadi banyak sekali ada polimorfonuklearnya, basofilnya, eosinofilnya itu meningkat sekali. Terus nanti pasiennya bisa ada splenomegali sama hepatomegali masif. Karena kan si reticular endothelial system mau kebanyakan banget nih sel darah putihnya, ayo kita hancurin. Nah, karena mereka kerjanya berat, mereka akan besar. Terus kalau numpuk di sendi-sendi bisa jadi gout arthritis ya. Terus apalagi? Oh, yang penting adalah si ditemukannya kromosom Philadelphia. Jadi fusi gen BCR-ABL1 akibat translokasi kromosom 922. Jadi normalnya kan harusnya begini nih. Nah, sekarang terjadi translokasi. Jadi mereka tukeran bagian atau tukeran segmen. Segmennya punya kromosom 9, tuker ke dia masuk ke punyanya 22. Yang punya 22 dimasukin ke yang 9. Jadi kebalik ini. Nah, padahal gen BCR-ABL ini penting sekali untuk sinyal stop ya, stop proliferasi. Karena sekarang di switch malah justru didorong terjadinya proliferasi. Gitu. Next slide. Nah, ini ya, CML bisa ketemu klinis gout dan juga adanya kromosom Philadelphia. Terus terakhir ada CLL atau chronic lymphocytic leukemia, berarti yang banyak ketemu adalah limfositosis di atas 5.000 sel atau di atas 95%. Terus nanti kasnya ketemu gambaran smart cell nih ya. Jadi karena saking banyaknya, terus dia kurang bagus kualitasnya, jadi pas diwarnain mudah pecah. Oke. Next ya. Oke, untuk tata laksana leukemia ini nice to know aja. Jadi pasiennya bisa di kemoterapi, terus bisa dikombin dengan obat-obatan ya, doxorubicin dan lain-lain. Kemudian kortikosteroid juga bisa. Terus untuk definitifnya apa namanya? Kalau kita transplantasi pun ada risiko untuk kambuh ya. Jadi agak-agak kasihan sebenarnya untuk pasien-pasien leukemia ini. Oke, terus yang pentingnya adalah ini ya. Keyword-keyword yang tadi untuk tata laksana sih nggak akan ditanya juga. Oke, kita coba latihan soal. Ada perempuan 18 tahun, dia lemas nih sejak 1 minggu yang lalu. Dia mudah lelah, berapa kali dia ngalamin mimisan juga. Terus pas dicek, katanya dia demam tinggi ya. Pada pemeriksaan fisik dapatkan peteki pada kedua ekstremitas bawah, hepatomegali positif. Ditemukan gambaran apa yang dominan, sel darah putihnya tinggi sekali. Jadi leukositosis ya. Terus PLT-nya agak turun dan ada gambaran sel our rod. Tadi kita udah belajar ya, our rod ini untuk apa? ML ya. Jadi kita ketemu banyak mieloblast. Oke, nanti gambaran yang ditemukan pada aspirasi sumsum tulang pada kasus ini adalah mieloblast itu bisa menghasilkan mieloperoksidase. Oke, jadi jawabannya adalah yang C.
Oh, tadi ada yang nanya soal ini ya, limfadenitis dan limfangitis itu berarti sama ya dok, berdasarkan soal nomor 21 tadi. Jadi intinya, kalau misalkan di soal dia cuma bilang ada bengkak pada KGB, tapi kamu nggak ketemu gambaran alur tadi yang hiperemis, berarti jawabannya adalah limfadenitis. Tapi kalau kamu ketemu gambaran, oh ada luka, disertai dengan adanya alur, ini kata kuncinya ya, ada alur trek yang kemerahan, sesuai dengan jalur limfatik, baru kamu jawab limfanitis, gitu ya. Kamu lihat kata kuncinya. Kalau nggak ada gambaran alurnya, jawabnya tetap limfadenitis ya. Oke. Oh, gold standard dari CML itu dicek kromosom Philadelphia-nya ya, yang gen BCR-ABL1. Dia itu paling bagus untuk deteksinya, karena penyebabnya adalah si gangguan kromosomnya tadi. Oke, kita lanjut lagi ya ke limfoma. Oke, tadi kita udah belajar di grafik yang masalah KGB ya. Kalau misalkan pasiennya ada pembesaran KGB, dia tidak nyeri, tapi kalian ketemu klinis adanya red flag atau alarm simptom kayak BB-nya turun, hati-hati, jangan-jangan dia limfoma. Jadi limfoma ini ada keganasan sel pada jaringan limfoid ya, salah satunya pada kelenjar getah bening. Nanti bisa ketemu namanya B symptoms, dia berat badannya turun nih. Terus dia kok suka demam-demam terus, demam lama, mirip-mirip sama TB ya. Terus ada keringat malam. Pas kita cek kok KGB-nya besar-besar semua di leher, misalkan banyak gitu. Terus pasiennya jadi sering ngalamin infeksi bisa. Nah untuk penunjang nanti kita tergantung nih. Kalau untuk gold standarnya tetap kita pakai biopsi ya. Nanti gambarannya tergantung dia tipe yang Hodgkin atau yang non Hodgkin. Kalau Hodgkin kita ketemu namanya Rich-Steinberg cell atau owl eye sign. Jadi benar-benar kayak mirip mata burung hantu. Terus kalau non Hodgkin ketemunya gambaran starry sky. Jadi banyak sekali sel plasma di sana seperti kayak bintang-bintang gitu lah. Ini ya lesi limfadenopatinya jadi ada pembesaran KGB di leher sering, terus bisa ada lesi kulit limfoma jadi kayak merah-merah. Oke, ini dua tipenya ada yang Hodgkin dan non-Hodgkin tadi. Khasnya dan yang biasanya keluar di soal adalah dari gambarannya ya. Jadi kalau yang Hodgkin kita ketemu yang si Rich-Steinberg-nya, kalau non-Hodgkin kita ketemunya si starry sky-nya. Khususnya ini pada Burkitt lymphoma ya. Kalau kalian baca lagi, non-Hodgkin itu sebenarnya ada banyak banget tipenya, tapi yang tersering itu ada yang Burkitt lymphoma. Oke. Untuk yang Hodgkin itu biasanya kenanya tuh di KGB-nya soliter. Jadi misalkan munculnya cuma satu di leher dan dia terlokalisir. Jadi kalau di leher ada KGB, pembesaran KGB ya udah di situ doang. Atau kalaupun dia nyebar biasanya cuma nyebar ke jaringan sekitarnya. Sedangkan kalau yang non Hodgkin dia tuh multiple. Misalkan pertama muncul di leher, tiba-tiba muncul di selangkangan, tiba-tiba muncul di abdomen. Jadi intinya loncat-loncat dan jadi dia non contiguous dan multiple. Terus apa namanya? Kalau misalkan yang non Hodgkin itu sebagian besar kena ya pada sel B ya, sel plasma. Khasnya adalah yang starry sky tadi. Sama-sama bisa terjadi di anak-anak maupun orang dewasa, cuman yang Hodgkin ini prevalensinya lebih di orang tua. Oke, terus sama-sama bisa berhubungan dengan kondisi infeksi virus ya. Jadi EBV paling sering, terus kalau yang non Hodgkin bisa karena autoimun, tersering itu adalah Hashimoto disease ya. Oke, perlunya pegang ini doang. Kalau misalkan yang Hodgkin itu apa namanya Reit-Steinberg cell, kalau yang Burkitt itu di Starry Sky. Kita lanjut ke soal, ada seorang pasien, dia orang dengan HIV/AIDS, dia ada orang dengan gangguan imunitas ya, datang katanya ada benjolan di lehernya. Oke, terus dicek katanya, oh pasiennya sering ada demam-demam nih. Terus ada massa multiple, diameter dia sampai 4, nyeri tekan negatif. Berarti ada limfadenopati. Limfadenopati pada pasien dengan gangguan autoimunitas. Terus berarti kalian udah bisa curiga antara dia memang TB atau mungkin penyebab lainnya ya. Contohnya si keganasan. Terus dicek lagi, HB-nya agak rendah, leukosin ini trombositnya rendah, tapi ada gambaran starry sky, starry night. Diagnosis penyakit tersebut adalah apa? Oke, gampang ya, udah tadi dijelasin. Jadi itu ke arah ke Burkitt lymphoma atau yang non Hodgkin. Oke. Oke, next kita masuk ke ganasan yang terakhir atau multiple myeloma. Oke, kalau multiple myeloma ini gangguannya adalah pada sel plasma. Nanti apa namanya? Penyebabnya itu karena masalah di gen, jadi bikin sel plasma ini produksinya kebanyakan. Bayangin aja sel plasma ini kan yang ngasilin antibodi ya. Jadi apa? Kalau sel plasmanya banyak, jadi dia produksi antibodi yang berlebihan. Antibodinya ini sering deposisi atau apa ya, numpuk di tulang. Nanti terjadilah kerusakan pada sumsum tulang. Gitu. Klinisnya kalian akan ketemu namanya singkatan old CAR. Pertama, old itu adalah usia. Usianya sering di pasien usia 65 tahun ke atas. C-nya itu adalah kalsiumnya. Pasiennya akan ada hiperkalsemia. Kenapa bisa gitu?
Bayangin aja sekarang banyak sekali di sini antibodi yang akan merusak sumsum tulang. Kita tahu tulang ini banyak sekali cadangan dari kalsium. Akhirnya apa? Kalsiumnya masuklah ke darah gitu ya, ke aliran darah, ke darah. Terdeteksi lah sebagai hiperkalsemia. Bayangin nih, kalau kalsiumnya tinggi sekali, ginjal kalian akan berat kerjanya. Lama-lama terjadilah renal failure. Ini R yang ini ya. Jadi terjadi gagal ginjal. Terus karena sumsum tulangnya dirusak, kita tahu sumsum tulang itu adalah tempat pembentukan sel darah yang baru, sel darah merah salah satunya. Pasien akan mengalami anemia. Terakhir, pada saat kita cek radiografi, ketemulah gambaran bone lytic lesion karena tulangnya sudah lisis ya, sudah hancur. Oke, untuk gejala ya udah gejala anemia, nyeri tulang dan lain-lain. Meningkat lebih dari 11 ya, ini salah tanda. Oke. Terus untuk penunjang dari morfologi darah tepi, kalian bisa ketemu tadi. Kita udah ada singgung sedikit ya di atas gambaran Rolex. Jadi si sel darah merahnya ini nempet-nempet ya. Jadi kayak Rolex itu kayaknya di tempat orang judi ya, pakai koin itu ya, atau deh. Terus kita bisa ketemu di urinalisis adanya gambaran protein Benz-Jones namanya. Terus pada elektroforesis protein kita ketemu namanya spike protein M. Jadi bentuknya tuh mirip kayak M. Kenapa? Karena yang ada peningkatan dari si gamma. Gamma ini nandain proteinnya si antibody ya. Normalnya dia harusnya rendah. Harusnya nggak M-shape gitu. Terus dari aspirasi sumsum tulang kita akan ketemu banyak sekali sel plasma di sana yang bentuknya itu kayak telur ceplok ya atau fried egg appearance. Dan pada radiografi ketemu gambaran lesi litik di sini, lebih hitam-hitam ya. Oke, ini singkatannya adalah yang ultra. Oke, kita coba soal lagi. Laki-laki 66 tahun, dia datang katanya nyeri punggung sejak lemas sejak 1 bulan terakhir. Ada gejala anemia ya di sini ya, ada lemas-lemas mungkin. Terus dia suka demam naik turun, pas dicek ada nyeri tekan pada lumba 5. Hasil HB-nya adalah dia benar anemia, HB turun. Terus trombositnya dia 85.000 juga turun. Leukositnya juga leukositnya masih oke ya. Pada misalnya ditemukan lesi litik pada lumba 5. Jadi ada orang tua 65 tahun dengan anemia, ada lesi litik. Berarti kira-kira mau cek apa lagi nih? Oke, kita bisa cek lagi ya, ada nggak gambaran elektroforesis protein M dan juga kadar kalsium darahnya gimana, naik atau turun. Ini diagnosisnya suspek multiple nih ya, belum. Kalau PSA enggak ya, ini lebih ke arah kita curiga dia ada masalah prostat atau tidak. Prostat. PCR ABL tadi pada CML, antiglobin itu pada thalassemia, terus kumtes ya udah pada AIH. Next. Oke. Kita masuk ke materi reaksi hipersensitivitas. Ini materi terakhir ya kalau nggak salah. Oke, untuk hipersensitivitas sendiri, dia ada 4 tipe. Pasti udah pada tahu juga. Tipe 1 ini adalah yang immediate ya. Jadi reaksi cepat yang dia dimediasi oleh IgE atau sel mas. Ini yang paling sering pada kasus-kasus alergi, pasiennya habis makan obat tiba-tiba gatal. Nah, itu yang tipe 1. Kalau tipe 2 itu adalah tipe sitotoksik. Jadi dia ada antibody IgM, IgG yang dia merusak sel. Contohnya tadi kita udah belajar, misalkan pada IHA atau inkompatibilitas tuh, kan ada IgG ibu nyerang si sel darah merah anaknya, itu ya pada inkompatibilitas. Itu yang tipe 2 masuknya. Atau pada ITP, ada IgG yang nyerang siapa? Nyerang trombosit. Gitu. Terjadilah idiopatik trombositopenia purpura. Terus kalau yang tipe 3 itu terbentuk kompleks antigen antibody atau imun komplement. Biasanya kompleks ini suka ngendap-ngendap nih di jaringan tubuh. Contoh misalkan pada GINAPS ya, pasien-pasien anak habis riwayat infeksi batuk pilek, terbentuk si kompleks antigen antibody nyumbat di ginjalnya, bikin gejala sindrom nefritik gitu. Atau pada pasien-pasien RA itu nyumbatnya di sendi-sendi nih. Terus kalau yang tipe 4 itu yang delayed type atau seluler. Ini contohnya pada DKI, dermatitis kontak iritan, atau pada DM tipe 1 juga masuk ya, DMT 1, kita uji tuber kulit itu semua masuk yang tipe lambat. Yang kita bahas di sini adalah yang tipe 1 ya, khususnya yang reaksi anafilaksis. Intinya di sini ada reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang mengancam nyawa dan biasa sifatnya akut ya. Paling sering dia bisa bikin kegawat-gawatan pada airway karena ada edema pada laringnya, jadi ganggu pernafasan. Untuk patogenesisnya paling sering karena IgE dependent, jadi memang ada reaksi antara alergen dengan sel mas. Nah, ini paling sering. Tapi ternyata ada juga nih yang non IgE dependent. Misalkan karena aktivitas imunologik lain. Contoh karena IgG bisa. Atau non imunologik pasiennya olahraga, alkohol ternyata juga bisa men-trigger reaksi anafilaksis ya. Terus untuk faktor risiko, nasonogen sering adalah yang endogen, itu karena obat-obatan, stres juga bisa ya ternyata. Terus jadi aktivitas sel masnya berlebihan atau aktivitas fisik juga bisa. Jadi ada pasien mungkin yang dia lagi olahraga, lagi
lagi jogging tiba-tiba dia gatal banget, itu bisa aja yang tipe 1 hipersensitivitasnya. Oke, yang endogen jarang ya. Oke, untuk reaksi anafilaksis, kriteria diagnosisnya adalah jika terpenuhi salah satu atau dari dua kriteria berikut. Yang pertama, onsetnya dia tuh akut, jadi muncul tiba-tiba dan dia melibatkan banyak hal nih, kena kulit, kena mukosa, dan lain-lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalkan ada urtikaria menyeluruh, atau pasiennya jadi gatal-gatal semuanya badannya, atau ada bengkak ya, angioedem. Angioedema. Dan minimal satu dari hal ini. Jadi pasiennya akibat tadi gatal-gatalnya, urtikaria, jadi gangguan pernapasan, ada dyspnea. Atau misalkan tensinya turun, sinkop, pasiennya nggak sadarkan diri juga bisa. Terus atau juga pasiennya mual muntah hebat nih, ada gejala GI berat. Atau dia ada onset akut hipotensi, jadi pasiennya tiba-tiba turun, drop tensinya, disertai dengan adanya keterlibatan bronkospasme atau laring. Setelah apa? Setelah terpapar alergen. Kata kuncinya ya, jadi ada pemicunya sebelumnya. Kalau di soal ya dibilang dia habis minum obat inilah atau habis makan apalah, tiba-tiba pasiennya nggak sadarkan diri gitu. Oke, untuk tata laksananya simpelnya adalah kalian hindari dulu, jauhkan dulu pencetusnya. Kalau misalkan dia habis minum obat itu jauhkan obatnya, jangan jangan pasiennya dikasih lagi. Atau misalkan dia ada alergi debu, dia bawa ke tempat yang lebih bersih gitulah misalkan. Nanti kalian panggil call for help, terus tata laksana ABCD-nya juga. Kalau ada kegawatan tata laksana dulu si airway breathing circulation. Terus kalian kasih epinefrin atau adrenalin ya secara IM. Di mid anterolateral paha, dosisnya adalah 0,01 mg per kg. Tapi kalau dewasa, simpelnya kalian tinggal kasih setengah ampul ya, 0,5 mili. Terus kalau di anak, nanti mau tidak mau kalian ingat juga dosisnya sesuai usia. Kalau bayi itu tadi ikut yang 0,01 mg per kg. Kalau anak usia 1-5 tahun kasihnya 0,15 mg. Usia agak lebih gede 6-12 kasihnya 0,3. Kalau udah remaja ya udah dosis normal ya 0,5 mg. Ya, terus jangan lupa suportif kalau dia sudah ada gangguan airway, dia ada bronkokonstriksi, boleh kasih salbutamol, terus boleh kasih nebulisasi dan lain-lain. Next, kita ke soal terakhir ya. Pada perempuan, dia 25 tahun, datang katanya bentol dan gatal hampir seluruh tubuh sejak 2 jam yang lalu. Katanya bibir dan matanya jadi bengkak-bengkak, berarti sudah ada angioedema. Ini ada urtika ya, urtika. Terus katanya dia sempat minum natrium diklofenak untuk nyari pinggang. Reaksi yang terjadi pada pasien ini disebabkan oleh apa? Oke, kita tahu ini kan alergi ya. Ini tipe yang 1. Tipe 1 itu apa terbentuknya mediator histamin dari sel mas yang diperantarai oleh IgE. Oke, kalau misalkan yang A itu kan yang tipe 3 ya. Tadi ada kompleks apa antigen antibody. Ini tipe 3. Kalau yang B reaksi imun dimediasi oleh antibody IgG ini yang tipe 2 atau yang sitotoksik. Terus kalau yang sel T ini yang tipe 4 ya. Atau yang delayed. Ini sama ya, ini yang tipe 3. Oke, kita sudah selesai untuk materi hematologi hari ini. Kira-kira apakah ada yang mau ditanya? Kalau tidak, kita cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang udah ikutin sampai akhir kelas dan sudah aktif ya partisipasi di chat. Kalau misalkan aku ada salah kata, ada kurang sering kebelet-kebelet, maaf banget karena capek ngomong sama dia. Oke, thank you semuanya. Semoga